need that Gucci Prada, come be my sugar daddy. He love me, he put no one above me. These bitches wanna judge me, but I don't care. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-20, lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga tahun 1905. Selama hampir 4 abad berdiri, kesultanan ini mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota pemerintahan, hingga yang terakhir di Kayutangi atau sekarang dikenal sebagai Martapura, Kalimantan Selatan. Puncak kejayaan Kerajaan Banjar berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Mustahin Billah. Di bawah pemerintahan Sultan Mustahin Billah, Banjar menjadi bandar perdagangan besar dengan komoditas utamanya terdiri dari lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan kulit binatang. Sedangkan wilayahnya berhasil diperluas hingga Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan, Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam-Asam, Kintab, dan Swarangan. Kesultanan Banjar. Sejarah sistem pemerintahan dan masa kejayaan berdirinya Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar dapat dikatakan sebagai penerus kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan, yaitu Negara Daha, Kuripan atau Amuntai, Gegelang, Pudak, Setegal, dan Pandan Arum. Sejarah kerajaan Banjar pun tidak lepas dari Negara Daha, kerajaan Hindu yang pernah berkuasa saat itu. Raja Negara Daha, Raden Sukarama, mewariskan tahta kerajaan kepada cucunya Raden Samudra. Namun, anak Raden Sukarana, Pangeran Tumenggung, merebut tahta hingga memaksa Raden Samudra melarikan diri dan bersembunyi di daerah hilir Sungai Barito karena nyawanya terancam. Dalam pelarian, Raden Samudra membentuk kesepakatan dengan komunitas Melayu. Negara Banjar banyak sekali kehidupan kerajaan yang lengkap, mulai dari kehidupan sosial, kehidupan politik, dan juga kehidupan budaya, dan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Kehidupan politik kerajaan Banjar, sistem politik elit birokrasi sudah diterapkan di kerajaan Banjar ini, di mana setiap daerah kekuasaan sudah memiliki pemimpin sendiri-sendiri. Ada Adipati yang membawa provinsi Lawangan atau lurahan, dan juga pembakalan yang memimpin desa. Dari segi keamanan, sistem politik yang digunakan adalah pembentukan pasukan yang diberi nama Mamagasari. Dalam suatu golongan terdiri dari 40 jiwa. Masa kemunduran Kerajaan Banjar dan peninggalannya. Kerajaan Banjar hadapi kemajuan sebagai akibat dari diaktifkannya daerah kerajaan ini sebagai pelabuhan bebas. Namun kebalikannya, kedatangan faktor asing di daerah itu pula bisa menyebabkan perpecahan di golongan istana. Kedatangan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang turut campur dalam urusan adat kerajaan merupakan fakta kalau faktor asing yang muncul dalam kerajaan Banjar nantinya hendak menimbulkan perpecahan di golongan istana. Keterlibatan faktor asing dalam urusan istana pula ialah salah satu pemicu utama perang antara kerajaan Banjar dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda.